Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini adalah tipe video bahas soal. Kalau sebelumnya materi-materi yang ada di rumus fungsi, soal-soalnya itu berhubungan dengan PLSV, kita masuk ke yang variasi rumus fungsi dengan tipe soal PLDV. Kalau PLDV atau PLDV itu adalah singkatan dari persamaan linear dua variabel. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya adalah kalau di sini dia ada dua variabel lain selain huruf X pada rumus fungsi. Kalau yang sebelumnya kan cuma ada satu variabel, yang ini dia dua variabel. Jadi kayak gini, diketahui suatu fungsi fx sama dengan ax plus b, atau kadang-kadang dia px plus q, nah, atau sx plus t, nah kayak gitu. Itu tipe soalnya kayak gitu. Jadi di rumus fungsinya dia cirinya ada dua variabel lain selain huruf X. Nah, selanjutnya ada dua pasang domain dan range. Pasangan domain dan range itu kan yang domain dan yang range-nya sama-sama angka. Jadi yang sesudah huruf F, G, H ada di dalam kurung ini angka. Kemudian yang ada di sebelah kanan sendirian juga angka. Nah, yang kayak gini dia satu pasang domain dan range. Nah, kemudian kalau di sini ada dua. Ini pasangan yang pertama yaitu F3 sama dengan 8. Dan ini pasangan yang kedua yaitu F min 2 sama dengan minus 7. Nah, ini tipe soalnya. Jadi cirinya ada dua variabel lain selain huruf X, juga ada dua pasang domain dan range. Kemudian untuk tipe PLDV ini ada beberapa variasi ya. Yang pertama ada yang dia ditanyakan cuman sampai berapa sih A-nya, berapa sih B-nya. Nah, cuman ditanyain A sama B. Kemudian ada variasi yang lainnya yaitu dia nanyain cari A-nya, cari B-nya dulu, terus ditanyain berapa sih nilai A ditambah 2B. Jadi modifikasi dari A dan B. Di sini bisa aja 4A ditambah 2B, 5A dikurangi 3B, nah kayak gitu. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah dia nanyain, sama ya, lihat ciri soalnya tuh, fx, ax plus b, jadi ada dua variabel lain selain huruf X, dan ada dua pasang domain dan range. Ini juga sama, ada dua variabel lain selain huruf X, yaitu di sini A sama B, juga ada dua pasang domain dan range, kayak gini. Nah, yang ketiga itu tipe soalnya itu dia nanyain rumus fungsinya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian yang keempat dia nanyain range baru. Nah, ini ya, F6 sama dengan berapa? Ya gitu. Selanjutnya, selain yang dari eksplisit gini dikasih nih dua pasang domain dan range-nya langsung, ada juga yang dia ngambil dari diagram panah. Nah, seperti ini. Ini ngambil dari diagram panah. Nanti dua pasang domain dan range-nya gimana? Nah, jadi kayak misalnya di sini satu itu pasangannya 3. Berarti dia pasangan domain dan range-nya itu adalah kalau disebutin dia pasangan domain dan range-nya itu gini. F1 sama dengan, ini kan F1 sama dengan minus 3. Nah, ini pasangan yang pertama. Kemudian pasangan yang keduanya dikasih tahu nih. F2 sama dengan minus 1. Kemudian di sini ada F3 ya. F3 di sini F3 sama dengan 1. Nah, kayak gitu. Ini pasangan domain dan range-nya kalau diambil dari diagram panah. Ini ada 3, tapi nanti kita cukup ambilnya 2 aja. Boleh yang 1 sama 2, 1 sama 3 atau 2 sama 3 ya. Oke, kemudian sama ya, nanti ada yang dia nanyain rumus fungsi, ini dalam bentuk notasi, ya. Atau dia nanyain A sama B-nya, ya, A sama B-nya berapa gitu kan. Atau dia nanyain berapa sih nilai 4A min 3B, ya, modifikasi A sama B. Atau dia nanyain range baru. Oke, nah itu tipe-tipe soalnya. Bapak akan ngasih contoh dari yang paling dasar dulu, yaitu kalau dia nanyain A sama B dan kalau dia nanyain rumus fungsi. Ingat ya, jadi ini cirinya ada dua variabel yang selain huruf X, juga ada dua pasang domain dan range. Oke, nomor 1 dulu yang akan Bapak bahas ya. Tipe soal yang pertama, dia nanyain berapa sih nilai A dan B. Kita masukkan dulu, rumus fungsi dasarnya dikasih tahu katanya fx itu sama dengan ax plus b. Kemudian dikasih tahu juga F3 sama dengan 8 dan F minus 2 sama dengan minus 7. Oke, kita masukkan domain menggantikan X. Domainnya 3 menggantikan X, berarti di sini A kali X jadi A kali 3. A kali 3 adalah 3A. 3A, ini ditambah B ya.
ditambah B sama dengan, terus masukkan range-nya 8. Yang ini AX. Domain menggantikan X. Dia domainnya min 2. Jadi asalnya A kali X, jadi A kali minus 2. A kali minus 2 adalah min 2A. Ditambah B sama dengan dia minus 7. Oke. Nah ini PLDV. PLDV itu jadi kita menghilangkan salah satu variabelnya. Salah satu caranya adalah eliminasi. Menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini ada B bisa kita hilangkan dengan cara dikurang. Jadi nanti B dikurangi B. Nah gitu. Jadi habis ya, jadi 0. Nah, tinggal tersisa dari sini 3A dikurangi minus 2A. 3 dikurangi negatif tuh, dikurangi negatif. Masih ingat tanda double nih, jadi ditambah. Jadi 3A ditambah 2A 5A sama dengan 8 dikurangi negatif 7. Hati-hati, 8 dikurang negatif. Nah, ingat kalau dikurang negatif dia jadi ditambah, jadi seakan-akan 8 tambah 7. 15 kayak gitu. 5A sama dengan 15, A sama dengan 15 dibagi 5. 15 bagi 5 adalah 3 ya. 3 kali 5, 15 kayak gitu. Ketemu nih A-nya 5, sekarang kita nyari B-nya. Untuk mencari B, kita boleh menggunakan persamaan yang atas ya, yang 3A tambah B sama dengan 8, atau persamaan yang di bawahnya minus 2A ditambah B sama dengan minus 7. Kemudian kalau Bapak ngelihat secara sepintas, kayaknya lebih mudah yang atas ya, jadi akan kita masukkannya ke sini. 3A ditambah B sama dengan 8. A-nya udah ketahuan nih, A-nya 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah B sama dengan 8. 3 kali 3, 9 ditambah B sama dengan 8. B sama dengan 8. Ini 9-nya kita pindah ruaskan minus 9. B sama dengan minus 1. Jadi ketahuan nih, A-nya adalah 3. B-nya adalah minus 1. Menih. Hanya 3, B-nya minus 1. Nah, yang ini ya. Oke. Mudah-mudahan difahami ya. Nah, sekarang ini perhatikan. Bapak buat soalnya sama persis ya. Jadi nanti ada, ini mah kan cuma sampai ketemu A, B-nya berapa gitu kan. Nah, ini mah dia nanyain rumus fungsi. Kayak gitu. Nah, jadi gini. Kalau nanti ditanyain rumus fungsi, kalian tetap harus nyari A-nya berapa sih gitu kan. B-nya berapa sih gitu kan. Nah, misalnya udah ketemu nih fx sama dengan, ini kan rumus dasarnya dikasih taunya ax plus b katanya. Oh ini kita udah ngitung nanti. Caranya kayak tadi ya. Kemudian dia nanyain berapa sih nilai A-nya, berapa sih nilai B-nya. Jadi langsung fx sama dengan A-nya kan ketahuan, A-nya 3. Berarti di sini A-nya ganti sama 3. 3x gitu kan, B-nya ketahuan minus 1. B-nya diganti dengan minus 1. 3x minus 1. Jawabannya yang A. Kayak gitu. Jadi tinggal diinputkan A dan B-nya. Gantikan A di sini, B di sini. Seperti itu. Kayak contoh soal lagi. Kita coba yang ditanyakan rumus fungsi. Di sini ada soal. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan ax plus b. Dikasih tahu f1 sama dengan 2, f3 sama dengan 10. Kita masukkan rumus fungsinya. Katanya fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian f1 sama dengan 2 dan f3 sama dengan 10. Oke. Kita masukkan domain menggantikan x. Domainnya 1 menggantikan x. Asalnya a kali x. Jadi a kali 1. A kali 1, a. Ditambah b. Ini ngambil tambah b-nya dari sini ya. Sama dengan, katanya kalau 1 dia sama dengan 2. Berarti sama dengan 2. Selanjutnya yang kedua, pasangan domain dan range-nya. Domainnya 3. Berarti asalnya a kali x. Jadi a kali 3. A kali 3 adalah 3a. Ditambah B, ngambil tambah B-nya dari sini, sama dengan 10. Ya. Kalau yang 3, dia pasangannya 10. 3, di sininya 10. Oke, kemudian kita eliminasi, kita hilangkan. Yang kita hilangkan B ya, karena B nanti dikurangi B, jadi habis, jadi 0. Selanjutnya A dikurangi 3A. A dikurangi 3A. Ini tuh 1A dikurangi 3A. 1 dikurangi 3. Jadi minus 2. A sama dengan 2 dikurangi 10. 2 dikurangi 10 itu adalah minus 8. Nah, kalau kalian bingung-bingung nih kenapa jadi minus 2, kenapa jadi minus 8, coba nanti disimak lagi materi yang operasi bilangan bulat tambah dan kurang ya. A sama dengan minus 8 dibagi minus 2 sama dengan 4. Ketemu nih A-nya 4. Kita cari B-nya, boleh pakai persamaan yang atas, boleh pakai persamaan yang bawah. Misal kita pakai yang atas ya.
A ditambah B sama dengan 2. Nah, A-nya udah ketahuan 4, berarti 4 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2, 4-nya kita pindah ruaskan, minus 4. B sama dengan 2 dikurangi 4, negatif 2. Jadi A-nya 4, B-nya negatif 2. Oke, Pak, tadi kan pakai persamaan yang atas, kalau pakai persamaan yang bawah nanti dapat B-nya sama juga atau enggak? Kita cek aja ya, biar yakin nih. Yang bawah tuh 3A ditambah B, 3A ditambah B sama dengan 10. 3 dikali A-nya ganti nih, udah ketemu 4. Berarti 3 dikali 4 ditambah B sama dengan 10. 3 kali 4, 12 ditambah B sama dengan 10. B sama dengan 10. 12-nya pindah ruas, negatif 12. B-nya sama dengan 10 kurangi 12, minus 2. Tuh kan, sama ya? Jadi mau persamaan atas mau persamaan bawah, kalau ngitungnya betul dia sama. Oh, udah ketemu nih 4. A-nya 4, B-nya minus 2, masukkan. Dia nanya rumus fungsinya, berarti nanti si A-nya diganti, B-nya diganti. F X sama dengan AX plus B kan. A-nya berapa nih? A-nya ganti ketemu 4, berarti A-nya ganti sama 4, 4. Di sini X, B-nya diganti sama minus 2. Minus 2. 4X minus 2. Oke, jawabannya C. Seperti itu, mudah-mudahan difahami. Untuk selanjutnya coba kerjakan soal yang Bapak kasih di grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.